Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang keempat ya, ini terakhir kita adalah membahas tentang redistribusi momen. Jadi setelah kemarin kita sudah ambil output-output gaya dalam ya, selanjutnya kita melakukan yang namanya redistribusi momen balok. Jadi yang kita redistribusi itu adalah momen-momennya, terutama di bagian momen tumpuan. Kenapa begitu? Yang pertama, memang secara prinsip ya, kalau kita lihat di output gaya dalam, misalnya ini kita clear dulu ya. Ya, jadi kalau di output gaya dalam balok gitu, misalnya yang balok akibat beban gempa gitu ya. Ini baloknya gitu. Terus ada beban gempa dari kiri misalnya. Nah, maka kira-kira akan gini ya, bending momennya. Kira-kira aja. Sini momen negatif, sini momen positif. Nah, umumnya terjadi kondisi di mana momen negatif ini tingginya itu atau besar momennya itu besar sekali. Bahkan lebih besar dari setengah atau 50% momen positifnya yang sama-sama di tumpuan ya, yang sama-sama di tumpuan. Jadi kalau misalkan gempanya ke arah kanan kan juga ada bending momen yang kayak gini ya. Nah, kurang lebih gini ya. Di momen positifnya yang ini, nah ini 50% lebih besar biasanya dari yang momen lapangannya. Momen positif yang tumpuannya yang ini. Ini momen positifnya. Yang ini momen negatif tadi. Nah, konsekuensinya apa dari besarnya momen negatif di tumpuan itu adalah saat kita melakukan pendetailan tulangan. Jadi nanti kondisi balok kita, misalnya ini penampang balok kita ya, misalnya sengkangnya nggak aku gambar misalnya. Nah, kita akan butuh tulangan yang banyak sekali di sisi momen negatifnya. Misalnya sampai 8 misalnya. Sedangkan di daerah momen positif, sama-sama di tumpuan ya, lagi-lagi nih di daerah tumpuan aja. Itu sedikit mungkin cuma butuh 3 misalnya. Atau malah 2 gitu. Nah, ini akan menjadi kesulitan ya kita pelaksanaan di lapangan, terutama kondisi ini. Ini baru 2 baris. Gimana kalau misal momennya itu besar sekali yang sampai butuh sampai 3 baris gitu. Dan diameter tulangannya besar-besar. Nah, itu akan menyulitkan ya pelaksanaan di lapangan. Maka dari itu kita lakukan yang namanya redistribusi momen. Jadi kita kurangi gitu ya momen yang ada di tumpuan, momen negatif yang ada di tumpuan kita kurangi dan kita redistribusi atau kita serahkan ke momen positif yang ada di tumpuan. Nah, nanti berubah jadi gini. Ini harusnya nggak bisa fokus. Nah, berubah jadi yang warna hijau ini. Jadi momen negatifnya akan mengecil ya, segini misalnya. Nah, yang putus-putus ini ya akan mengecil, tapi momen positifnya akan membesar. Begitu juga yang di arah gempa satunya, yang hasilnya warna oranye gitu ya, warna yang agak jelas. Nah, ini momen negatifnya kita kurangin, tapi sampai posisi momen positifnya ya otomatis akan bertambah karena momen negatifnya kita kurangi gitu ya. Nah, di sini kelihatan bahwa momen negatifnya berkurang sekian, misalnya berkurang sebesar A, dan momen positifnya juga di daerah tumpuan ya. Ini hanya di daerah tumpuan kita distribusi. Itu salah tempat. Di sini bertambah juga sebesar A. Jadi yang dibuang atau yang diserahkan oleh momen negatif itu misal sebesar A, maka itu juga yang harus diterima oleh momen positif di daerah tumpuan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ada syarat juga memang di standar kita, di peraturan beton kita, bahwa kekuatan momen positif pada muka join ini maksudnya daerah tumpuan ya. Jadi muka join itu adalah yang pertemuan antara balok dan kolom. Jadi kalau ini kolom, ini baloknya. Nah, muka join tuh ini, muka join. Nah, di sini kan ada momen ya, momen negatif yang kita biasa sebut momen tumpuan gitu. Nah, gitu. Ini terus lanjut ke arah tumpuan satunya. Ini namanya momen muka join, atau yang kita sebut dari tadi itu adalah momen tumpuan, momen negatif tumpuan.
Nah, disebutkan bahwa kekuatan momen positif pada muka join harus tidak kurang dari setengah kekuatan momen negatif pada muka joinnya. Jadi sesuai ya sama prinsip yang dijelaskan tadi, kadang lebih dari 50% momen positifnya itu momen negatifnya itu lebih dari 50% dari momen positifnya, maka di peraturan kita disyaratkan untuk jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi paling tidak momen positif kita itu sama dengan 50% atau lebih besar sama dengan 50% dari momen negatif. Nah, yang umum terjadi adalah justru momen positif ini kurang dari 50% momen negatif yang umum terjadi. Nah, supaya yang tercapai gitu, kita lakukan redistribusi dengan cara yang seperti tadi, yang warna hijau sama kuning tadi. Nah, redistribusi kita lakukan, sudah ada Excel-nya ya. Jadi untuk misal balok B1 lantai 1 sampai 3, itu kita tinggal link aja di sini, tapi kita kasih absolut mungkin supaya nilainya positif. Nah, jadi nilai negatif sama positif ini hanya menunjukkan arah ya, arah momennya aja. Nah, ini kita bisa tarik sampai bawah langsung, kecuali balok anak ya, kita nggak di redistribusi balok anak. Nah, kelihatan bahwa nanti persamaan ini akan menunjukkan perlu atau tidaknya redistribusi. Jadi kalau perlu redistribusi, teman-teman silakan diisi redistribusinya ini mulai dari 1% misalnya, atau mulai dari 0,1% gitu, bebas. Misalnya kita mulai dari 1% ya. Nah, nanti kita lihat apakah syarat momen positif lebih dari 50% momen negatif sudah terpenuhi atau belum. Gitu, dengan trial redistribusi 1%. Nah, kalau misalkan ternyata tidak butuh redistribusi, ini kayak yang contoh lantai 4 sampai 6 sama 7 lantai 9, maka teman-teman isi 0. Nah, dengan mengisi 0, nanti otomatis ya sudah terpenuhi syarat yang di peraturan kita tadi, yang momen positif harus lebih besar dari sama dengan 50% momen negatif, itu pasti sudah terpenuhi. Yang ini tadi ya. Nah, kalau belum, nah itu yang kita lakukan redistribusi di sini. Di trial mungkin dari 1%, dengan catatan maksimum itu 15% ya redistribusinya. Karena kenapa 15%? Karena kalau lebih dari 15% nanti terlalu banyak momen yang kita hilangkan ya dari momen negatif, dari momen aktualnya. Jadi dilihat di syaratnya dengan catatan output gaya dalamnya yang kemarin diambil itu sudah benar ya. Jangan sampai ada error, jangan sampai ada keliru ngambil output momennya. Dilihatlah tipikal nilai momennya. Jangan yang nggak masuk akal tapi tetap diambil. Mungkin ada kesalahan di situ, ada kesalahan cara pengambilannya. Jadi diperhatikan momennya, nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke asistennya ya. Nah, begitu kira-kira itu untuk yang daerah tumpuan. Kemudian yang di daerah lapangan kita juga punya syarat, punya batasan di peraturan kita. Di mana kekuatan momen negatif dan positif, jadi dua-duanya ya. Kekuatan momen negatif dan positif pada sembarang penampang. Jadi sembarang penampang ini ya berarti selain muka join. Atau kalau dibahasakan selain muka join berarti selain tumpuan. Selain tumpuan kan berarti lapangan ya, kita biasa nyebutnya. Nah, kekuatan momen negatif dan positif di lapangan misalnya gitu. Jadi keduanya, momen negatif maupun positif, komponen struktur tidak boleh kurang dari 1/4. Nah, 1/4 ini 25% ya. Tidak boleh kurang dari 1/4 kekuatan momen maksimum pada muka kedua join. Kalau kita bahasakan jadinya begini. Jadi momen lapangan, di sini ada momen positif juga, ada momen negatif juga di daerah lapangan ya. Nah, di mana momen positif maupun momen negatif gitu ya, dua-duanya, itu harus lebih besar sama dengan momen yang ada di tumpuan, momen maksimum yang ada di tumpuan. Nah, biasanya momen maksimum ini kan momen negatif ya, nggak mungkin momen positif kalau di tumpuan. Jadi momen negatif tumpuan. Nah, yang ini itu adalah momen lapangan. Momen lapangan. Momen lapangannya baik momen positif maupun momen negatif, syarat yang tadi itu. Jadi nggak terbatas hanya momen positif aja atau momen negatif aja, tapi dua-duanya. Nah, itu juga kita cek sekalian di tabel redistribusi ini. Kita coba hitung dulu 25% dari momen tumpuannya ya, yang sudah diredistribusi ya. Terus kita ambil momen negatif lapangan, kita cek syaratnya momen negatif tadi, karena kita kan harus cek dua-duanya ya, momen negatif. Ini kita cek barusan apakah sudah memenuhi 25% dari momen tumpuan, sama momen positif. Kita cek juga yang di sebelah sini. Nah, kita cek. Jadi kalau sudah oke, baru kita ambil output itu sebagai momen desain yang nanti kita pakai.
gitu ya. Nah, nanti teman-teman lakukan redistribusi ini dan pengecekan syarat yang ada di SNI tadi itu untuk semua jenis balok. Jadi B1, B2, B3 sampai balok atap juga selain balok anak. Nah, cenderung sedikit ya sebenarnya dan Excelnya juga mudah untuk dipahami. Mungkin segitu untuk pertemuan pekan keempat. Nanti kita di pekan kelima baru lanjut lagi untuk desain tulangan lentur balok dulu ya. Jadi desain tulangan lentur balok. Di mana momen-momen desainnya nanti kita ngambil dari hasil redistribusi ini, bukan semata-mata dari yang output dari ETABS-nya. Sekian mungkin video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.